langsung. Mainnya di mana kalau main Smackdown Di gitu? sekolah. Oh di sekolah. Main yang begini-gini tuh. Oh yang ini kita yang iya ini. Aku pernah di gini-giniin tuh sama tetangga aku ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya Ibzoir, dan kali ini kita akan membahas masa kecil Arif di masa kecilku. Boleh. Jadi hobi kita adalah keliling ke rumah orang-orang membuat konten. Betul. Kemarin ke rumah Rigen. Itu kita bikin film pendek. Udah tayang belum ya? Udah tayang ya. Harusnya Bisa udah tayang. ditonton di channel YouTube-nya GJLS. Yes. Di sini juga ada Indra Frimawan. Nanti juga kita bakal ngobrol masa kecilnya Indra Frimawan ya. Kali ini kita bakal ngobrolin masa kecilnya Arif nih. Apakah kamu dari kecil udah kecil, Cuk? Kayak gini, Cuk? Iya. Kamu nggak pernah, kalau aku kan gini nih, kalau aku tuh pernah gendut, pernah kurus, pernah gendut lagi, pernah kurus lagi, sampai sekarang akhirnya aku gendut. Kalau kamu dari kecil emang sekecil ini? Gendut pernah. Oh pernah gendut? Kecil emang sekecil ini. Yang lain tumbuh, aku padet. Berarti Tapi dari memang kecil- apa? Kenapa? Apa namanya? Apa sih? Aku tuh pernah ini gak? Pernah merasakan orang tua dulu, beli baju yang ini agak gedean biar nanti gede, gitu. biar buat dipakai ini. Nah bajuku selama SD atau SMP kayak selalu kegedean. Oh, biar bisa dipakai lama. Dan memang terlalu lama. Bahkan aku pernah baju SMP tuh masih muat aku pakai waktu aku kuliah. Karena memang kalau selalu gede, ntar juga gede, ntar juga gede. Bahkan mungkin kalau kamu pakai bajumu yang bayi sekarang masih muat ya? Enggak, tapi gitu, jadi bajuku banyak gitu. Oh. Emang karena memang ya mana gede-gedenya, nggak gede-gede, Iya. segitu terus gitu. Karena itu memang buat ini ya, buat menghemat membeli baju ya kan? Orang tua, cara Orang licik tua. orang tua. Cara licik orang tua agar Tidak peduli. belinya di atas 2 kali nomor di atas nomor Nah, normal betul. kita. Misalnya kita XL, dibeliinnya 3XL. Nah. Jadi misalnya waktu SD tapi zaman SMA juga masih bisa kita pakai ya kan? Gitu deh. Iya dong. SMP. Oh ya SMP. Jadi ketika 3 tahun lah masih bisa. waktu kecil kan kita pakai baju ini, kamu ini nggak baju tuyul dan Mbak Yul gitu. Kan dibeliin size yang gede. Jadi waktu SMP Ya. ketika orang udah pakai Darbos, kita masih pakai tuyul Mbak Yul. Pakai ini sepatu nyala. Oh, ini apa namanya? Sepatu Baju nyala. Power Ranger. Baju Power Ada yang Ranger. Oh iya. lampu-lampunya. Yang ada lampu-lampunya. Iya. Kena air bukan setrum, mati nangis. Mati dulu baru nangis. Nangis. Terus kalau beli lagi kan beli satu set kan itu. Satu baju baru. Kamu dulu ini nggak sih? Aku dulu ini tahu apa? Pas zamannya Smackdown, pengen banget baju-baju Smackdown gitu. Ngalamin nggak sih? Enggak, kalau bajunya enggak. Tapi kegiatannya iya waktu SD itu. Oh. Gini ada orang tidur gini-gini. Ada orang begini-gini. Nggak kenal padahal. Hah? Nggak kenal. Kan yang semuanya pokoknya gini-gini kan. Itu siapa sih dulu yang gini-gini? Ada sampai apa ya? Alanya itu ada mobil lewat gini-gini. Gini-gini tuh siapa sih? Iya, enggak tahu siapa ya. Triple High, bukan? Siapa sih gini-gini? Tahu nggak lo? Lu penyuka Smackdown bukan? Yang gini-gini. tuh. Yang gini-gini. Yang aku tahu tuh yang gini-gini dia, itu X-Pac ya kan? Espas. X-Pac. Siapa? Ricky sih, bukan? Bukan. Siapa ya? Yang you can see me. No, you can see me. John Cena. John Cena. John Cena ya? John Cena. Iya. Kamu gini-gini ya, di depan orang Iya. orang gini. Saking orangnya kan. Itu sama seneng liatin Debra. Oh iya, dulu inget gak sih kita main PS1 ya kan? PS1. Main PS1 kalau misalnya openingnya tuh kita pilih yang cewek sama cewek ya kan? Ditungguin tuh kan. Ditungguin tuh, kalau yang cowok kita nggak nungguin. Ditungguin langsung. Soalnya bagus kan gambarnya kan, astagfirullahaladzim. Di masa itu tuh cukup baru ya bagi kita ya. Iya, yang gitu-gitu ya. Jadi ya gitu lah. Iya, kalau yang cowok tuh pokoknya yang openingnya kita cepetin langsung main game. Tapi kalau cewek kayak Debra, siapa lagi ya? Terus Siapa lagi Debra? Debra yang tahu. Debra, pokoknya tuh ya kalau ada yang tahu boleh ya komen ya. Tokoh-tokoh cewek di WWF zaman dulu. Yang pertama itu Smackdown yang Iya. pertama. Kamu ini nggak sih
sama teman-temanmu kamu dulu tinggalnya di kampung apa di perumahan? Di kampung gitu. Main ini nggak, main Smackdown gitu? Main. Gimana tuh? Aku yang Smackdown kan, yang pasti yang paling kecil kayak dia aja kan. Gitu sampai akhirnya untungnya aku lincah kan, jadi Iya. bisa lincah. Ada temanku tuh yang udah kecil, kurus, lemas orangnya. Oh. Terus smack pernah dia tidur kan disakit. Karena ada anak bandelnya disemek di kepalanya, di pantat. Aduh. Langsung bung, langsung dia ini nangis terus. Anak itu baru akhirnya merasa bersalah, bener-bener yang pusing bener-bener. Biasanya itu masih ada ngelawan enggak dia di pusing ya. ini terus dia Kepala. tetap diam terus gimana nangis dan tidak ada perlawanan biasanya gitu. Itu langsung Mainnya di mana kalau main Smackdown di gitu? sekolah. Oh di sekolah. Main yang begini-gini tuh. Oh yang ini kita yang iya ini. Aku pernah di gini-giniin tuh sama tetangga aku ya kan. Aku aduin sama ibuku. Terus apa ini? Dimarahin dianya, didatengin sama ibuku. Gara-gara Aku itu. sampai soalnya kan aku ya emang dulu kan kayak anak yang cengeng gitu loh, Cuk. Tapi gede nggak badan kecil. lu tetap? Kecil dulu, badanku kecil, aku anak yang cengeng gitu. Kalau gede segini aneh ya. Oh enggak lah, kecil SD badanku. segini ya. Habis itu aku masih kecil kan, masih kelas berapa itu, digitu-gituin kan. Awalnya enak ya kan. Iya. Lama-lama kok sakit gitu kan. Ngilu kena biji. Dia sampai lama banget soalnya, sampai lama gitu kan. Akhirnya aku bilangin aja ke ibu, dimarahin dia. Dimarahin dia akhirnya. Abis itu kamu kalau main Smackdown kenapa? Lu pernah juga gak gitu? Pernah kan? Lu yang gituin apa digituin? Dua-duanya. Oh, berarti kita sebenarnya waktu kecil dulu pernah mengalami pelecehan seksual sebenarnya. Iya. Tapi dulu itu dianggap biasa aja gitu ya. Sama yang begini juga. Oh, Kita lagi, iya. Pernah? Lagi sholat ya Iya. biasanya. Tuh. Tuh. Jadi sakit tuh. Gak bisa bokep biasanya. Iya ya. Itu tuh pelecehan seksual loh sebenarnya lo zaman kecil dulu. Gue inget aja namanya siapa dulu. Ingat gak namanya? Ada Amin kalau nggak salah itu bandel banget. Sekarang Jamin sekarang. Dulu aku kalau main Smackdown gitu di ini cuy, di masjid. Ya. Iya, ya kan sama teman-teman dulu. Terawih tuh. Iya. Terawih. Pokoknya sholat berjamaah di waktu SD tidak efisien. Kita tidak memikirkan sholatnya, kita lebih memikirkan main-mainnya ya kan. Tarik. Heeh. Apa? Sujud ditarik Oh. kita jadi lurus gitu. Dorong-dorongan gini. Oh, iya. Padahal ada bapak-bapak loh di sebelahnya, bapaknya Jepit-jepitan kan kaki. jepit kaki. Aku dulu main Smackdown di pelataran masjid gitu. Kan kita mainnya dulu tahu nggak tag team gitu. Ya. Tag team gitu. Jadi biasanya dari yang ini dulu tuh yang culun-culun. Nah, aku termasuk yang culun tuh waktu kecil dulu yang cupu-cupu. Yang awal-awal tuh, semangat bener kan. Jadi kita kayak dibagi dua tim gitu. Dibagi dua. Ntar kalau misalnya udah nggak kuat ini di top, kok tutup gitu. Angin ya. Kayak pasti. Angin coy, kenapa pintu WC kita ketutup sendiri? Angin coy, kan di situ angin. Ya angin aja lah bilangnya. Lagi tuh. Gaib nih, gaib dulu. Gaib. Dia pada penunggunya ini. Coy, jangan gitu coy. Aku belum pindah sini coy. Habis itu tag team gitu kan, gini kan. Udah ntar pindah ke orang yang lebih gede gitu. Sampai biasanya ngegeng tau biasanya. Apa? Yang kayak yang badan gede ngegeng terus biasanya. Tempatmu ngegeng nggak? Kalau tempatku enggak dibagi dua kita, dibagi dua, rata pokoknya udah rata nih nanti sampai yang paling gede. Tapi sebenarnya ini akal-akalan yang gede-gede itu buat ngadu yang kecil-kecil. Iya. Gitu. Aku aja pernah sampai gara-gara kan tuh kan tadinya awalnya mainan kan, jadi berantem beneran coy. Gara-gara Smackdown itu. Cuman nggak berantem beneran, pukul-pukulan. Iya, jadi nggak Smackdown lagi, udah bener-bener kayak pukul-pukulan gitu. Aku cuman begini dong. Kalau kan dulu inget gak sih kalau kita berantem tuh waktu kecil dorong-dorong gitu. Ya. Apa kamu itu? Apa gitu-gitu kan sampai dorong-dorongan. Terus ada yang waktu dipukul kan. Gini padahal dia belum kenal, dipukul belum ya kan? Iya. Udah panik duluan gini. Sampai nungguin, pokoknya nungguin ada yang misahin aja sebenarnya. Sebenarnya kita tuh nggak mau berantem dulu ya. Iya. Nunggu ada yang misalnya nunggu ada apa ya, yang nonton terus seru. Iya. Terus kita jaga. Oh lo kalau bukan biasanya, kalau bukan, kalau bukan teman lu gua masih mandang bapak lu aja, kalau gua, Untung masih teman gitu. untung masih teman. Kalau ke kakaknya, kalau kakak lu bukan dia, udah gua, Padahal takut. padahal lu sebenarnya nggak pengen berantem sebenarnya, emang baik aja, semuanya baik sebenarnya.
Cuman karena dituntut pergaulan ya kayak harus berantem gitu. Nah, Kamu tapi pernah berantem sama temenmu yang benar-benar ini nggak? Yang benar-benar berantem gitu? SD doang sih yang pernah berantem. Ingat nggak siapa? SMP SMA itu nggak pernah. Siapa ya? Sama Aris, kalau nggak salah namanya Aris. Tapi sahabatmu apa temenmu aja? Temen aja? Teman, sahabat. Oh. Tapi apa ya, masalah apa? Berantem hebat tuh. Oh, gimana tuh? Enggak yang dulu yang begini, hebatnya kan dulu gini. Asal aja lu. Tapi maksudnya berantem lah, yang marah ya, sama-sama Dua-duanya marah. sama-sama nangis. Oh. Biar semuanya korban. Iya. Kalau nggak nangis kan pasti kamu yang bareng. Betul. Gitu. Ya itu SD. Karena aku pernah beberapa kali tuh kayak berantem sama sahabatku tuh. Sebenarnya aku yang Salah. bukan mengalahkan sih. Maksudnya kan karena dulu kan zaman udah aku mau kelas 6 tuh badanku gede. Nah, temanku itu kecil, jadi ya kalah badan lah. Dia tuh udah kayak kutendang, udah aku gebuk kayak apa gitu. Tapi aku yang nangis, Cuk. Karena aku merasa bersalah, ini emang bener-bener temanku nih, kayak temanku tapi kok aku kayak giniin gitu, harusnya nggak aku giniin. Sedih aku, Cuk, gitu. Langsung pulang aku, besoknya minta maaf. Gitu sih anak kecil kalau berengkar harus nangis deh. Nangis yang pertama itu karena memang dia kesakitan atau sedih. Yang kedua itu mengamankan dirinya sebenarnya. Kalau menurut gue mau mengamankan dirinya biar gak dimarahin orang tuanya, tapi biar sama-sama nangis. Gitu karena aku dulu gitu. Bentar aku yang menang, aku yang mukul nih. Tapi aku nangis biar jangan disalahin aku gitu. Kita nangis, sama-sama nangis nih kita nih. Bahkan sampai nggak nangis sih, SMA tuh, waktu SMA aku berantem dan aku yang nendang dia gitu, dia sampai jatuh gitu, cuman aku yang sedih, nggak sampai nangis sih, kayak sedih aja gitu. Teman sendiri kok kayak gitu maksudnya di berantemin gitu. Terus aku kan tahu kamu tuh orangnya kan kayak ini, sempat mengalami yang orang yang pesimis gitu Ya, minderan, terus juga kayaknya lemes aja menghadapi hidup itu. Itu adalah menguat tuh sebenarnya. Tidak ada energi positif di dalam. Bahkan kamu sempat cerita di stand up kamu mau bunuh diri juga. Iya, itu pernah tuh. Kepikiran mau bunuh diri kan. Nah, itu maksudnya dari kecil kamu emang kenapa bisa membentuk dirimu yang seperti itu, Bukan membentuk karena aku perjalananku dari kecil ya. Dari kecil tuh aku berani banget tuh. Aku kelas 1 SD aku udah berangkat sekolah sendiri. Gak mau temen orang tua, aku naik sepeda gitu. Bener-bener yang mandiri, lincah, bengal gitu tuh, yang SD kelas 1, 2, 3 lah, transisinya di 3. Nah, dulu kan aku kayak lincah, berani sama orang, sama anak-anak tuh berani. Terus kelas 3, 4, 5 aku menyadari pertumbuhan diriku tidak tumbuh gitu. Yang lain tuh yang lain lah gede, 1, 2 tuh di bawah pulang rasanya ya. Tiba-tiba tuh naik gitu anak-anak. Jadinya aku yang bandel yang ini dibalik sama mereka yang berani ngebandelin aku. Dari situ tuh kayak ngerasa apa ya, yang diceng-cengin kan mesti anak kecil dulu, yang kecil bocil cilik gitu kan. Ya udah, dari sepanjang kehidupan tuh ngerasa apa ya, dimanapun aku berada tuh selalu tidak aman untuk diceng-cengin gitu ya. Nah, polanya itu kan, penyelamatku adalah ibuku. Dia yang selalu bisa membesarkan hatiku. Nah, udah gitu sampai akhirnya apapun yang kulakukan selalu disediain sama orang tua aku, ibuku sih terutama. Terlalu manjain gitu. Terlalu, aku butuh apa tuh dia bisa ngasih. Sampai akhirnya aku ke Jakarta ngerantau jadi ekstras, figuran yang harus lewat kan. Iya kan. Nah, itu yang lebih banyak duduk daripada sitting. Nah, buat ngemper gitu kan. Ntar makan nasi. Itu yang biayain ibuku. Terus akhirnya aku kan aku hidup dari keluarga guru kan ya. Iya. Ibuku guru ya? Semuanya. Bapakku juga. Bapak guru. Kakakku, saudara-saudara, tandaku tuh rata-rata gitu lah di situ lah. Terus karena gagal ya udah kamu harus jadi guru gitu. Jadi guru tuh yang membujuk. Aku tuh nggak mau, ini guru tuh bukan aku gitu. Terus ibuku yang membujuk bahwa ya udah coba turutin ibu sekali aja gitu. Karena sebelumnya dia yang nurutin aku. Udah karena ibu nih itu bukan lagi. Angin. Nah, karena ibu terus akhirnya aku bekerja lah sebagai guru honorer. Nah, dari
kerja itu tidak bahagia menurutku. Aku Karena nggak- emang bukan inimu ya, passionmu ya. Karena di situ aku harusnya ngajar merasa terancam gitu. Kenapa? Ya badan anak SD lebih gede. Oh. Masa anak SD lebih gede daripada kamu? Lebih gede, kelas 5-6 itu 4-5-6 tuh Oh iya lebih sih, gede. kalau anak-anak zaman sekarang yang lebih gede Gede. sih. Bahkan aku ngeliat anak SD buset udah kayak anak SMA coy. Gede-gede, udah sebadanmu aja ada. SD? Ada yang Gila. Nih biasanya kan ingat-ingat deh masa SD dulu biasanya kan ada guru itu kayak berebut salaman apa. Iya. Nah kalau aku nggak ada, jarang. Hmm. Karena aku mungkin treatmentku juga salah dan aku nggak bisa memposisikan aku sebagai guru dan orang tua. Jadi aku kayaknya kayak teman kayak, kok gimana Pak guru Kamu gitu? yang lain tuh kayak salam-salam kayak ada unggah apa sih sopan santunnya ada Iya. kayak gini Pak gimana Pak gitu. Terus ada aduh yang pernah kayak apa sih ngerasain ngegosipin guru nggak? Iya. Maksudnya kita dulu guru ini tuh apa nih? Oh. Nah, aku lewat tuh digituin nih anjing. Sama guru-guru. Iya, sama sama anak murid ya. Iya, terus aku denger terus ya ampun aku dulu digituin guruku sekarang aku digituin. Terus hal-hal yang pokoknya tidak bisa aku ini lah. Ya karena apa ya? Ya aku karena pokoknya tidak merasakan kenikmatan di situ, passion di situ. Nah, tiap malam tuh aku curhatnya kayak guru kan. Dia selalu punya cara sama lah. kamu jadi guru itu ya. Punya cara untuk menenangkan, bikin aku nyaman lah. Lalu akhirnya ibuku nggak ada kan, meninggal. Nah, aku merasa alasan apa lagi ke situ. Iya. Terus aku merasa ini kehidupanku yang dulu tuh yang menurut ya seluruh dunia, seluruh kehidupanku yang tahu ibuku. Terus ibuku nggak ada tuh ngerasa ini aku udah nggak layak hidup di dunia ini. Terus ada niatan bunuh diri. Nah. Itu yang mungkin titik balik yang bikin kamu depresi. Ya itu benar-benar nggak ada depresi. Kan gajiku 400 kan. Terus tiba-tiba ibuku nggak ada. Nah ibuku tuh nyicilin aku motor seharga 500 atau 600. Gajinya 400. Nah keluarga lagi chaos tuh ngurusin ini. Nah terus aku nggak punya duit dong. Gimana caranya? Terus aku minta ke kakakku pas lagi nggak oke lah. Iya. Ini dong buat cicilan. Nggak ada. Ntar tanya dulu deh, ntar aku ganti. Minta ke sini. Ya gampang terus. Ini gimana nih? Jadi bebanku kan. Iya. Terus depresi semuanya. Pokoknya tumpuk terus kepikiran untuk bunuh diri. Nah, pas bunuh diri aku yang tahu adalah minum merek apa? Baygon. Minum Baygon ya. Minum Baygon. Itu paling inilah ya. Paling gampang Lah ya. Kayaknya nggak sakit kayaknya. Nah, betul. Kayaknya. Tapi kan nggak tahu. Saya juga belum pernah bunuh diri dong. Nah, terus ada namanya Baygon. Kebetulan kayak di ujung rumahku tuh ada Baygon. Iya. Nah, terus gua ambil tuh, gua taruh di kamar, umpetin kamar ya. Nah, terus kayak ini aku akan mati malam ini. Itu gimana itu? Apa yang kamu di dalam hatimu, pikiranmu apa yang kamu rasain? Karena aku merasa tidak seluruh orang tidak peduli aku. Oh. Terus aku merasa nggak ada yang bisa aku ajak ngobrol karena aku jarang ngobrol kan sama orang. Terus nggak ada apalagi alasan di kehidupan ini gitu. Terus udah aku akan mati, aku udah nggak butuh dunia ini. Oke. Terus Baygon ada ya, mau aku minum. Kan kita nyium baunya dulu ya, kayak masih hidup. Anjing kenapa kok nggak enak ya? Iya dong. Gitu Jangan berharap Iya, itu. iya. Jangan Kayak- berharap itu teksiseri dong. Tapi logika aku masih main. Kok gak enak ya? Apa namanya? Wanginya. Iya wanginya kok gak enak. Masa aku harus minum ini sih? Gak ada yang lebih enak gitu. Aku masih mikir gitu. Gak jadi akhirnya. Nggak jadi. Gak jadi. Terus aku ngeliat lagi referensi bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Butuh referensi. Terus akhirnya nyoba di kereta api. Karena ada kan bisa bunuh diri di kereta api. Astagfirullahaladzim. Nah, Iya. langsung aku naik motor kepada motor, taruh di pinggir. Terus aku jalan-jalan, bukan yang begini ya, jalan-jalan. Terus aku mikir lagi. Sumpah kamu udah kayak gitu coy. Iya, bener-bener yang jalan-jalan. Banget sih. Jalan-jalan ke rel kereta apinya doang, jalan-jalan gini. Terus ya aku kayak di tengah kayak main-main Batu, gitu iya. kan. Terus aku mikir, nih jam keretanya kapan ya gitu. Iya. Kalau misalnya aku udah gini duluan tapi gak lewat-lewat kan malu kan. Dari sini kan, mas ngapain gitu kan. Ada mikir gitu, susah banget ya bunuh diri yang cara begini ya gitu. Kita harus nunggu waktu Kereta keretanya apinya dulu. kapan? Ya. Karena kan kalau di sini kan hampir tiap jam ya. Iya. Kalau di daerah kan kereta apinya kereta api yang antar kota doang, bukan yang
komuter gitu anjing masih mikir itu anjing Daripada susah malu banget, ya. udah malu kan belajar orang ya nggak jadi deh nggak jadi Malu masih mengalahkan keinginan untuk bunuh diri. akhirnya aku mikir gitu ya tadi mas lucu banget Habis itu itu cara terakhir apa tuh? orang-orang kan pakai tali Iya. ya pakai tali lah pakai tali digantung di apanya kusen pintu Iya. terus itu kan Oh, pakai tali gitu ya. Nah, terus oke aku akan memutuskan untuk oke ini jalan terakhir gue bunuh diri pakai tali Iya. oke habis itu mikir kan apa ya alat yang dibutuhkan Oh. berarti aku harus ada tangga Besi. itu kan harus tahu tangga Tangga, oke. pusing tetap nggak nyampe kayaknya Oke. kusen gua agak tinggi Oke. aku beli tangga aku butuh tali ini udah aku beli tali dulu terus beli di toko galangan ya namanya kalau Toko bangunan ya. terus pak beli tali apa ya tali yang ini tali dia nyebutin ini enggak karena aku nggak mungkin tali yang buat bunuh diri Nggak mungkin. nggak mungkin kan Nggak mungkin. tali apa ya tali yang gini pak tebel pak yang karena aku taunya ada tali yang coklat itu tuh Oh iya, tali apa sih itu namanya? Aku lupa sih. apa sih Iya itulah itu tali yang agak coklat nggak ada mas ini mah ada yang tali yang gede jemuran ya, buat jemuran. ya Ya bisa buat jemuran. yang biru hijau Hijau yang bulat gitu kan? Hmm. Iya itu. apa ya yaudah deh itu pak gitu buat apa ini mas masuk bingung kan buat apa emang buat apa sih dia bilang buat tali pak tali enggak apa fungsinya ini tebelnya kita harus tahu fungsinya apa nggak tahu deh pak nggak jadi nggak jadi tuh bingung bener bingung susah Padahal kan bisa buat jemuran, bisa buat naro. iya kan namanya panik Iya keadaan panik. karena aku taunya adalah bunuh diri Daripada kesebut, daripada Iya. kesebut bunuh diri. Bingung nggak tahu ya. Nah akhirnya aku nemu tali kompor ternyata. Tali sumbu Sumber kompor. kompor. So aku kan ngeliat di pas nganterin kakakku ke toko apa namanya? Kayak beli bak peralatan rumah tangga. Ini kayaknya Bu ini tali apa nih? Tali kompor. Emang buat apa? Enggak. Nah, nanti kakak dulu aku beli tuh. Tali apa? Tali kompor. Buat apa ya? Buat benerin kompor. Gitu. Kan. Ya, terus akhirnya talinya ada hip. Terus aku mikir kan, Kan tali kompor kan pendek-pendek gitu ya, Pak? Ada yang panjang, Oh, ada yang panjang, 2 meter, 5 Iya. meter, panjang pokoknya. Terus aku mikir lagi, nah keadaan rumahku, banyak saudaraku kan rame. Kapan rumahku tuh yang kayak ruang tengahnya di sini, kan 2 lantai kan, ruang tengahnya di sini, dan kamar-kamarnya itu kan kamarku di atas ya, kelihatan. Jadi kalau misal aku masang apa sesuatu itu kelihatan. ngapain? Gitu. Oke. Aku harus malam-malam kan. Iya. Jadi aku jam 4 sore buka kamar. Rame. Oke. Jam 8 Rame. jam 1 ada yang tidur di tengah. Satu malam. Iya, Oh. tidur gimana? Besok deh gitu. Nah, flow-nya tuh nggak ketemu terus jamnya nggak ketemu terus. Pemikiran ini aku bawa tangga, ditanyain nggak sih buat apa gitu. Aduh, susah bener sih bener nggak usah bener aneh bener. Kalau ketemu orang Udah, hidup aja. gitu. Beneran kayaknya hidup aja lebih susah bunuh diri daripada Hidup gitu hidup aja kita ketemu orang yang cerita goblok emang ya udah butuh apa sih aku butuh kerjaan dia kan karena aku dia ngasih kerjaan dia ngebuka ini lah ya udah kayaknya hidup aja deh gitu Kayaknya anjing lucu banget susah Tapi kan sekarang udah jadi orang yang positif lah. iya Berkarya terus ya kan. amin alhamdulillah Walaupun duitnya tidak seberapa, kita terus bikin video. yang penting gerak Yang penting gerak, ada kegiatan gitu ya, nggak kayak di kalau aku kan tinggal di mertua, nggak kayaknya tiduran terus gitu di rumah mertua kan, Jangan malu juga ngelamun, gitu kan ya. Ya walaupun AdSense tidak seberapa ya, tetap bikin video. Dia belum pernah cerita detail bunuh diri loh. Iya, makasih coy. Tapi Nah, ini lucu banget. Lucu nggak sih kalau Lucu. setelah tragedinya terlewati? ya lucu lah, tapi kalau pas waktu itu cerita yang masih sedih lah. Berarti dulu kamu sempat mau bunuh diri ya? Iya. Tapi nggak tahu ya untungnya logikaku main gitu. Jadi masih mikir anjing susah juga bunuh diri. Tapi padahal hatimu udah yang sedih banget tuh gitu. Sedih banget karena bener-bener yang orang tuh nggak peduli gitu.
Aku punya beban cicilan itu. Iya. Terus aku pengen kuliah kan. Terus aku mau bilang ke rapat keluarga kan, aku mau keluar dari guru ngapain? Terus aku mau kuliah lagi ngapain? Kan udah kuliah, kan aku S1 PGSD kan, lagi jalan juga tuh. Ngapain? Kan udah kuliah, nggak aku pengen kuliah lain, aku pengen bekerja di bidang lain, jangan dulu. Akhirnya kuliah aku buntu. Ada fungsinya dong. Kalau ke tempat komik kan Iya. kemarin nyari Cing Abdel. Tinggal deh kan soalnya. Enak kan dia. Kamu dulu juga katanya sempat sakit gitu waktu kecil. Ya waktu SD. Kenapa SD sakit? itu gara-gara Parah emang sakitnya. parah banget. Parah banget. Sampai ususku tuh sampai borok-borokan. Jadi Tapi pilihannya itu ibumu, mohon maaf coy, meninggalnya kapan coy? 2010. 2010. Oh, waktu kamu Jadi belum dulu- stand up ya? Belum. Belum ya, sebelum dekat-dekat stand up itu ya. Itu waktu Nah. kecil umur berapa tuh kamu sakit? Gak tahu SD kelas 5. Kelas 5 ya. Hmm. Nah, karena pada waktu itu kan ada seleksi apa sih? Bukan cerdas semat, apa sih? Semacam cerdas semat lah. Iya. Nah, aku tuh suruh ikut seleksi karena aku anaknya guru lah. Oke. Lu harus ikut aja tuh. Oh, kamu sekolah di sekolah ibumu. Bukan, tapi kenal. Oke, Bapakku kenal. iya. Bapakku pernah di situ. Jadi pada waktu itu adalah seleksi anak-anak pintar tuh apa sih? Dilombain. Bukan cerdas semat itu namanya. Seleksi anak pintar apa ya? Smart student. Kalau dulu sih aku pernah ikut smart student. Akademi. Yang modal- Bukan akademi. Apa ya? Apa sih? Olimpiade. Olimpiade. Oh. Nah, seleksi Olimpiade. Nah, aku nggak mau ikut. Nah, tapi udah ini anakku direkomendasiin ikut. Iya. Nah, aku kan orang yang nggak pernah belajar ya. Iya. Belajar tuh aku dari SD kayaknya nggak pernah deh belajar yang benar belajar. Ah, tapi ranking nggak juga. Ranking 2. Oh, tapi ranking 2. Kok bisa kayak gitu? Karena aku mindsetku pada waktu kecil belajar tuh di sekolah. Jadi di sekolah tuh aku benar-benar dengerin tuh. Oh, guru. Di luar aku main. Betul. Jadi mindset. Ya justru harusnya kayak gitu sih. Iya. Nah, terus aku akhirnya ikut Olimpiade itu seleksi masih sekolah ya. Iya. Nah, aku masuk di situ. Mewakili sekolahku. Mm-mm. Dari sana akhirnya dipisahin kan. Mm-mm. Anak-anaknya, jadi aku nggak ikut kelas tuh untuk fokus di Olimpiade selama beberapa minggu. Disuruh belajar terus karena aku matematika lah, karena aku ini matematika. Akhirnya apalagi lolos mewakili tingkat kecamatan. Iya. Jadi dari sekolah, diadui sekolah, terus aku lolos kedua terbaik di kecamatan. Jadi aku kecamatan antar kecamatan diadu lagi tuh. Iya. Nah dari situ kan pulang jam 3, jam 3 malam. 3 Sore. Oh. kan harusnya jam 12 kan. Oh. Jadi aku ikut kelas pagi, setengah itu langsung dipisahin fokus di situ. Nah kebetulan pada waktu itu ada seleksi Liga Danau. Masih ingat nggak? Bola. Bola. Iya. Nah aku cukup oke pada waktu itu. Main bola ya. Nah, aku masuk seleksi itu aku masuk jadi pemain intinya, dan itu berjalan beriringan. Oh. Jadi habis sekolah aku langsung berangkat ke Danon. bukan kan latihan. Pulang sampai jam 7 gitu. Segitu terus flownya. Dan aku lupa makan. Terus ya udah berjalan pada waktu apa namanya? Antar kecamatannya itu. Iya. Kepalaku pusing tuh, bung gitu. Jadi aku ngejawab asal, terus gagal di situ. Terus dapat laporannya dapat ke bapakku, nih hari kok aneh sih. Kok ngejawabnya nggak kayak yang kemarin. Oh. Terus kenapa dia? Ternyata ditelisik. Nah aku ikut Danon itu. Oh, kamu itu orang tua nggak tahu? Ibuku doang yang tahu. Oh, ibumu doang yang tahu. Bapakku nggak taunya tahu. main. Kayaknya main-main. Terus Main bola biasa iya, lah. bola biasa. Terus akhirnya pas beberapa hari aku main mewakili klubku. Itu aku sakit, demam. Nah aku tetap pengen main dong, aku berusaha banget untuk masuk situ. Ya. Nah nggak dibolehin, seminggu tuh dirawat dulu di rumah. Nggak boleh, ini kalau kamu sembuh baru boleh berangkat, kalau nggak berangkat. Iya. Terus akhirnya panas demam, terus udah ngigo-ngigo, aku kayak ketemu Power Ranger, ketemu Tsubasa. Iya, kalau sakit tuh ya gitu sih. Udah aneh nih, anak ini kenapa nih, udah dibawa ke rumah sakit. Ternyata aku 1 bulan seminggu kayaknya di rumah sakit. Totalnya aku sembuh total 2 bulan.
2 bulan. Hmm. Itu apa katanya, sakitnya apa? Tipes udah stadium ada berapa persen gitu. Jadi Buset. ususku tuh udah berborok. Iya. Pilihannya adalah di Operasi. dipotong, diganti, Disambung. iya disambung pakai selang gitu katanya. Dia nakut-nakutinya selang sih. Terus aku memilih enggak deh. Ini aku pengen punya usus sesungguhnya. Gimana caranya? Harus ikutin aturan Merawat. dan lebih lama. Heeh. Jadi aku pilih yang itu. Dirawat tuh 2 bulan. 1 bulan seminggu. Oh, 1 bulan seminggu. Di rumah sakit. Di rumahnya udah seminggu kan, sebelumnya sudah seminggu. Terus penyembuhannya itu seminggu atau 2 minggu baru aku sekolah. Kamu dulu kalau sakit manja gitu gak sih sama ibu? Kalau aku tuh manja banget coy, kayak oh, aduh gitu-gitu Itu loh. bukan yang begitu deh. Kalau kamu gimana? Masih pot-pot aja. Oh. Justru orang kewalahan, orangku gini manjat-manjat kan. Kalau Apa? boleh anak kamar anak kan disekat gitu kan cuma. Iya. Nah itu manjat-manjat. Kalau malam tuh manjat-manjat gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Kayak aku ngeliat apa gitu Di kepala- bayangan. Iya. Oh, kamu udah sampai berhalusinasi gitu? Iya, parah banget. Udah ada lucu banget. Aku jadi materi di Little Icon. Iya. Jadi tuh aku, karena aku suka nonton Power Ranger kan. Nah aku yang ini gua adalah Tommy. Yang Oh iya, ada yang merah ya. aku ya. Yang warna apa sih dia? Ya merah. Merah ya. Nah terus suatu malam nih kakakku semua ketawa semua tuh gara-gara itu. Terus aku bangun, Bu. Karena aku kan udah gara-gara aneh-aneh terus diikat tuh. Oh. Diikat bener diikat gini Oh. di ranjang. Selalu Kayak orang gila ya. bener ini. Terus aku bilang, Bu, tolong Bu, ini aku pengen berhenti. Kenapa? Dia mau hancur. Please biarkan aku pergi, Bu. Terus itu Tommy di situ nungguin aku, Oke. nungguin aku. Nah itu udah kalau ibu lihat di jendela itu ada Megazord. Aduh. Tapi bener kayak Tommy. Beneran ada tuh. Dulu Tommy di jendela buat yang masih ingat tuh di kepala. Dia bawa helm gitu. Ayo cepet. Ini bumi mau hancur nih. Bumi mau hancur ini. Terus ibu cuma kan karena dia baru bangun tidur kan tiba-tiba aneh gitu kan. Kayak palanya udah tidur. Bumi mau hancur kan ini aku harus sana gitu bener ngomong gitu terus ibu aduh kesini. Terus ya udah nggak boleh menyelamatkan bumi ya udah tidur lagi ya. Disuntik sama dokter tidur. Bener-bener anjing bener aku ingat banget Megazord yang bulat gini nih. Itu ada bener-bener parkir gitu terus Tommy yang gini anjir. Tommy aja masa Tommy ada di situ nih. Nyata real gitu. Efek obat kali itu ya? Efek obat yang bisa kayak gitu Nggak kan? tahu. Obat yang terlalu keras efek sampingnya bisa halusinasi coy. Nggak tahu deh itu ku ceritain di Little Icon. Atau kamu saking sakitnya kali ya, saking sakitnya akhirnya jadi kayak Yang panasnya panas apa? kan demam Otaknya. yang demamnya. Oh iya sih. Demamnya kalau- tinggi banget tuh. Iya betul. Aku juga waktu kecil soalnya ngalamin kayak gitu tuh kayak ditimpa bahkan orang itu kayak ada di ini apa maksudnya jin atau itu kayak ditimpa gitu kayak berasa gitu itu kayak ngelihat banyak angka gitu sampai berhalusinasi gitu sih kalau aku. Sampai real itu yang ku ingat itu adalah itu Tommy itu jelas banget nih sampai sekarang tuh aku masih ingat gambarannya sama ada karena biasanya kan pagi-pagi jalan ayo jalan biar nggak bosan gitu. Ada Subasa lewat bener-bener lewat main bola anjir bener-bener nyata nih Subasa terus ada Goku gitu ada bener-bener aku bisa lihat Goku anjir Goku Kasihan coy. itu SD Kasihan coy. Terus kamu SD tuh ya. Kamu dulu ngalamin ini nggak sih apa? Unas Iya, gitu, tanah SD. gitu. Gimana? Gampang nggak? Apa dulu kamu nyontek gitu nggak? Kalau Nggak, aku kan, nggak nyontek. nggak nyontek. Nggak nyontek. Sumpah. iya karena nggak tahu ya nah SD kan kelas 5 Iya. kelas 6 akhirnya kan nah cuma karena jiwa bola aku udah nggak boleh Ditahan ya. Ditahan, nggak boleh tapi tetap main bola kayak taruhan-taruhan antar kampung tuh masih nah pada waktu uan itu jam 7-an nih jam 8 kalau nggak salah kan uan tuh jam 8 jam 6 itu aku dipanggil Arif ngapain ayo ini kita lawan ini nih nah orang tua aku masih nyapu ada yang Iya. santai kabur aku udah gampang sejam ya ntar aku jam 7 berangkat mandi uan nah aku main bola dulu nah langsung ibuku Arif ngapain
pulang. Kamu nggak tahu kalau ini UAN. Hah? Bukan UAN dulu, ujian tes. Unas. Bukan ujian Eptanas. tes. Bukan deh. Apa? Aku aja ujian tes seleksi masuk SMP. Oh, iya. Oh, sini kamu. Cepet. Dia kan jawab, kamu di mana? Langsung mandi, berangkat, nyampe ruang ujian keringetan. Belum Nah, terus dikasih lah lembar pengisian kan. Nah, udah dipesenin, kamu tuh pilihnya SMP 2, 4, 25. Nah, cukup. Oh iya, kalau di Lampung itu SMP 2, SMP 4 itu lumayan favorit. Cukup lah, ini cukup, bukan yang terlalu favorit, tengah. Iya. Pada era itu tengah. Iya. Ini tengah-tengah dan ini yang kurang-kurang lah. Iya. Terus enggak, teman-temanku tuh pada yang favorit semua. Enggak, kamu harus ini. Bapak tahu kemampuanmu di situ gini, kamu jangan ini aja belum tentu masuk ini. Kamu pilih ini ya, ingat ini. Nah, karena aku enggak mau lah. Pilih itu, ganti pilih aja. Karena udah ngisi, ini udah selesai. Terus akhirnya kan bapak kan kepala sekolah kan, dia punya akses lebih dulu lah. Iya, buat ngelihat siapa yang lulus ya. Kamu pilih apa? Ya pilih sesuai bapak. Gitu kan. Nah, pagi-pagi dia udah, pokoknya pergi aja jam 5 udah gak ada ya. Jam sebelum pengumuman, sebelum edaran itu di telepon. Kamu tuh udah dibilangin, kamu pilih apa? Kamu gak masuk, kamu mau sekolah swasta di mana? Kamu tuh pilih dikasih tahu ini. Harusnya gak usah pilih SMP itu. Lebih rendah lagi ada SMP yang lebih rendah lagi. Malah-malahin aku, ya mau. Sampai mandi, ibu gue yang gak sabar. Gimana? Terus telepon lagi, dia telepon lagi. Ini tetap gak ada nih, bener gak ada kamu nih. Kamu tuh harus swasta, gini-gini aja. Sedih banget dong. Aku tanya, Pak, Bapak ngecek di SMP mana? SMP 2 nggak ada, SMP 4 nggak ada, SMP 25 nggak ada semuanya. Pak, minta tolong Pak, cek di SMP 3. Ngapain cek SMP 3? Dan pertama SMP 3 semuanya. Orang SMP 4 aja nggak keterima, mana mungkin masuk SMP 3? Coba cek dulu Pak. Kamu malah masuk. Telepon lagi. Kamu masuk di SMP 3? Langsung gitu, langsung aku mandi langsung. Gini ya. Sombong. Terus ibu kamu mau apa? PS1. Langsung dibeli PS1. Langsung besoknya langsung datang PS1. Oke. Bagus SMP 3. SMP 3 aja favorit ya gini. Nah, dia Bangga. dia. Ayahmu langsung bangga. Langsung waktu SMP suruh belajar terus saya enggak mau. Ya kamu SMP 3 jangan malu-maluin ini sekolah anak pinter-pinter, kamu enggak boleh ini. Enggak main-main aku. Aku ini udah kayak passionku ini udah pinter orang pinter gini. Jeblok kan. Tetap jeblok, aku kira ranking. Tapi di bawah terus. Karena ini suruh belajar terus sih. SMP kan udah dibiarin bro. SD dibiarin. Justru harusnya dibiarin aja. Iya, harusnya dibiarin. Biar nambah tolol. Ya udah, terima kasih nih udah mau cerita di masa kecilku. Kita ketemu lagi di video masa kecilku berikutnya dengan siapa lagi, atau misalnya kamu pengen ngusulin sama siapa, langsung komen aja di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.